Perkenalkan, nama saya Beri Gustavo Kaban, NIM 6223210042. Perkenalkan, nama saya Adi Pranata Tanjung dengan NIM 62232100048. Perkenalkan, nama saya Dio Sandri Tarikat dengan NIM 622310033. Kenalkan, nama saya Wendy Sinaga dengan NIM 62232100056. Perkenalkan, nama saya Suandi Septra Simanjorang dengan NIM 6223210062. Video kali ini kami akan menjelaskan apa itu protein, fungsi, dan dari mana didapatkan protein. Baik, main aja. Bisa ikut gak? Ayolah. Gas. Dio. Ya, so. Dari mana? Dari luar tadi. Lagi ngapain kau, Dio? Ini lagi ngerjain tugas. Tugas apa itu? Ini ngerjain tugas biokimia yang buat makalah kemarin. Oh. Nah, cuma makan telur kau yuk. Ya biasa di orang anak kos, apalagi akhir bulan ya kan. Cuman makan telur lah, nggak lagi makanan yang lain. Gak bagus loh Dio, makan telur aja. Apalagi mengkonsumsinya telurnya terlalu banyak. Emang kenapa? Jadi gini, Dio. Telur itu mengandung protein yang tinggi. Protein ini adalah zat makanan berupa asam amino sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Ada juga fungsinya, Dio. Emang fungsinya apa, Wen? Fungsinya itu yaitu satu sebagai enzim. Yang kedua itu alat angkut. Yang ketiga pengatur gerakan. Yang keempat penyusun jaringan. Yang kelima protein cadangan. Yang keenam sebagai antibodi. Yang ketujuh itu pengatur reaksi. Yang kedelapan pengendali pertumbuhan. Oh iya ya. Beda juga loh Dio, kelebihan sama kekurangan kita kalau mengonsumsi protein. Emang kalau kita mengonsumsi protein secara berlebihan, dampaknya apa bagi tubuh kita, Ben? Kalau dia kelebihan protein, biasanya itu disimpan sebagai lemak, itu menyebabkan tubuh kita dapat menyimpan lemak terlalu banyak, itu tubuh kita bisa menjadi berat atau berat badan gitu. Oh, jadi kalau kita misalnya mengonsumsi protein itu secara kekurangan itu ada juga ya akibatnya? Ada, itu kalau kekurangan protein, tubuh kita itu rentan terserang penyakit karena imunitas tubuh kita itu berkurang. Oh iya ya. Dio, kau mengonsumsi protein dari telur aja? Iya di. Enggak dari telur aja Dio. Ada juga dari bahan makanan yang lain, yaitu dari bahan hewani dan nabati. Emang kalau kita mengonsumsinya dari hewan itu yang mana itu di? Kalau dari hewani, setauku, kalau hewan itu berasal dari hewan. Ya. Contohnya itu daging, ayam, ya lain-lainnya lah, ikan ya. Kalau nabati, setauku itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Contohnya itu tahu, tempe. Oh iya iya di. Video untuk satu hari itu berapa butir lah kau habiskan satu telur? Jadi kalau aku biasa itu makan telur perharinya bisa sampai sekitaran 3-4 butir itu perharinya aku makan. Waduh, Dio. Terlalu banyak mengonsumsi telur itu gak bagus, Dio, bagi kesehatan tubuhmu. Karena udah dijelaskan tadi sama si Berry kekurangan sama kelebihannya. Jadi kurang-kurangi lah ya, Dio, makan telurnya. Jadi makasih dapat kalian semua kawan-kawan sudah bisa menasihati saya atau memberi saran kepada saya tentang bagaimana itu jika kita mengonsumsi protein baik secara berlebihan ataupun kekurangan. Jadi mungkin dari sinilah nanti saya belajar untuk kedepannya supaya bisa mengondisikan lah bagaimana mengonsumsi telur itu secara sewajarnya. Jadi makasihlah untuk kalian bertiga. Oke, Dio. Oke. Oke, kalau kayak gitu kami pulang dulu ya, Dio, karena di rumah juga masih banyak kerjaan. Jadi kami pulang dulu ya, Dio. Oke, jadi Glenn. Oke, Dio. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari video kami bahwa protein merupakan satu dari 3 jenis makrozat mikro
yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, fungsi protein yaitu sebagai yang kita ketahui sebagai antibodi, sebagai membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya yaitu sumber dari protein yang pertama dari kita ketahui dari daging ayam, telur, ikan, produk olahan susu, biji-bijian, kacang-kacangan, brokoli dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu efek jika kita mengonsumsi protein terlalu banyak. Itu dapat menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Berkurangnya jumlah kalsium itu dalam tubuh kita terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Nah, dapat disimpulkan bahwa protein itu perlu dalam tubuh kita. Tapi jika mengonsumsi lebih atau kurang itu tidak baik. Kita cukup mengonsumsi 45 sampai 55 gram protein setiap harinya. Sekian dan terima kasih.